Dulu, nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, saat ini kita cukup digemparkan dengan sebuah film horor dalam negeri nih, lokal, yang mana pendapatannya sudah menggapai pencapaian yang fantastis. Ini kurang lebih ini 9 juta, bahkan sudah lebih, bukan kurang, tapi lebih dari 9 juta. Dan apakah bisa sampai 10 juta? Nanti kita lihat nih ya. Nah, film ini disutradarai oleh Mas Awi Suryadi ya, dan berjudul KKN di Desa Penari. Nah, gimana ini Mbak Ami? Masih di mute. Sorry. Oke. Kebetulan aku udah nonton 3 kali nih, Mas. Waduh, terima kasih Mami. Soalnya gini, waktu itu dia dibilang itu kalau mencapai 10 juta dia akan menari ular di Bundaran HI. Ya ampun, semoga 10 juta ya Mbak. Nanti kita mainin oleh Mas Kiki. Jadi gitu Mas. Kemarin tuh waktu 3 juta kita ada ini, kita ya udah kalau 3 juta kita kasih tiket gratis nonton deh gitu. Udah tuh kita kasih tiket gratis nonton buat 2 orang. Terus 5 juta. Terus 5 juta, 7 juta. Loh kok udah mau 10 juta ya gitu. Kalau 10 juta Ami nari ya. 10 juta menantang deh. 10 juta saya bilang sih yakin, kalau saya masih yakin aja 10 juta deh kalau bisa, kalau nembus ente yang nari ya. Orang bentar lagi kan udah 9, sekian kan, 9,2 sekian kan. Iya, 9,2-an. Iya, betul-betul. Nah, daripada kita berpanjang-panjang dan kita bahas-bahas yang lain, sekarang sudah bergabung dengan teman Kongko BB69 yang berperan sebagai Bapak Prabu, yaitu Mas Kiki Narendra. Yeay, Mas Kiki. Apa kabar nih Mas Kiki? Sehat-sehat Mas. Sehat ya, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai penggapaian daripada film ini nih, kira-kira Mas Kiki boleh nggak istilahnya menceritakan bagaimana awal terlibat di dalam film ini? Ya, sebenarnya awalnya ya sama aja kayak film-film proyek-proyek sebelumnya ya. Saya diundang MD untuk ikut castingnya. Terus habis itu beberapa minggu kemudian akhirnya alhamdulillah saya kepilih, puji Tuhan saya kepilih. Terus mulai proses reading. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi istilahnya memang melalui proses casting juga kalau gitu ya, seperti biasanya ya. Seperti biasanya. Kenapa bisa istilahnya kenapa kok bisa tertarik nih Mas Kiki nih, maksudnya terhadap film ini dalam arti kenapa mau ikut casting? Apakah ada sesuatu yang menarik atau melekat di hati? Sebenarnya jujur aja nih Mas, saya tuh nggak baca thread-nya. Oke, sama saya Mas. Saya bukan anak Twitter saya. Sama. Saya bukan anak Twitter. Dan memang dipanggil tuh kayak ya panggilan tawaran casting biasa buat saya gitu. Meskipun kita dikasih tahu ini filmnya KKN Desa Penari, tapi aku sendiri tidak berpikir bahwa KKN Desa Penari segitunya di thread Twitternya gitu. Jadi ya udah casting. Dan castingnya nggak lama sih, casting cuma 1 jam nggak nyampe itu, casting selesai, udah langsung dipanggil gitu. Jadi tidak ada ekspektasi apa-apa bahwa wah ini film KKN Desa Penari gitu. Oke. Yang saya tahu cuma ini judulnya KKN di Desa Penari, PH-nya MD, sutradaranya Awi Suryadi gitu aja. Waktu itu ngira gak ini KKN di Desa Penari ini mengenai apa, korupsi, kolusi dan nepotisme kasus? Kalau horornya sih iya. Horornya ya.
Oh gitu. Kalau horornya sudah dikasih tahu. Oke. Makanya dikasih menari. Terus memang di awal kita casting sudah dikasih gambarnya. Ini Mas ceritanya tuh tentang ini. Terus Kiki jadi Pak Prabu. Pak Prabu tuh orang desanya situ segala macam. Diterangin sih dari awal. Cuman tidak tahu bahwa memang yang baca thread-nya di Twitter segitu hebohnya gitu kan. Oke. Ya. Jadi Mas, ketika mulai proses syuting, terus tantangan apa tuh Mas yang paling apa gitu, yang paling bikin gemes atau yang paling menyenangkan atau apa gitu Mas? Pada saat proses syutingnya sebenarnya menyenangkan sekali gitu. Memang lokasinya agak ribet di Jogja, tapi juga nggak terlalu ribet-ribet banget gitu. Saya pernah syuting horor juga di Banyuwangi, itu lebih parah sih lokasinya sih. Tapi ini sih saya sendiri merasa nyaman-nyaman aja gitu, karena dan lokasinya di Jogja gitu. Saya kayak kalau ada kerjaan ke Jogja tuh kayak pulang gitu, ketemu teman-teman banyak. Jadi tidak kepikir bahwa wah ini akan jadi susah gitu. Dibawa happy aja, Mbak. Oke. Kirain di Banyuwanginya Mas, itu enggak ya? Bukan. Enggak. Lokasinya di Jogja. Itu kan tahun berapa ya? 2019. 2019 benar ya? 2000 syutingnya? Benar. 2019 betul ya? 2019 itu, Desember sampai Januari. 2020. Berarti udah mulai masuk itu dong ya, udah mulai masuk pandemi dong ya? Belum. Pas 2019 kan masih di sana belum. pandeminya. Bener belum. Pandeminya itu kan mulainya Maret. Betul. Justru iya, pada saat 2020. Iya, pada saat kita mau penayangan perdana berhenti itu gara-gara Delta itu. Berarti proses syutingnya cepat juga ya, berarti ya 2019 akhir sampai 2 bulan ya. Iya, menarik. Nah, 2019 itu pandeminya masih di sana masih di sana. Belum kemari. Kemari ini pas mulai itu Februari Maret. Nah, yang kita ingat tuh benar-benar. Nah, iya. Mas Kiki. Waktu ini sebenarnya saya udah pernah ngomong nih, udah pernah nanya nih. Oke. Nah, ini kan merupakan film genre horor yang konon kata sang penulis Twitternya yang bernama Simple M ya. Ini kan katanya berdasarkan kisah nyata nih. Nah, kira-kira nih pas waktu saat syuting, kira-kira ada kejadian-kejadian yang tanda kutip supranatural gak yang dialami Mas Kiki atau para kru lainnya? Kalau Mas Kiki kan saya udah dapat bocoran nih. Kalau saya sih malah nggak pernah mengalami hal yang aneh-aneh ya. Mungkin karena juga setannya takut sama saya atau gimana gitu kan. Saya lebih setan gitu. Tapi ya ada beberapa teman kayak Adinda Thomas itu sempat mau kemasukan atau gimana, dan kebetulan pas saya juga nggak ada di lokasi gitu. Ya teman-teman punya banyak tantangan juga sih untuk syuting film ini gitu. Dan semuanya sih memang berdarah-darah sih waktu itu. Berdarah-darahnya gimana nih? Syutingnya dari malam sampai menjelang pagi segala macam. Ya biasalah Mas. Banyak drama-drama, intrik-intrik dunia persyutingan. Tapi semua bisa kita lalui dengan ya udah bareng-bareng gitu. Oke. Menarik nih Mbak Ami ya. Iya benar. Kalau lihat setting tempatnya kan emang itu banget ya, maksudnya wah, iya betul gitu. Apa vibes-nya tuh dapet gitu kan. Itu yang goa-goa segala macam tuh ya. Iya, terus ya bagus lah semuanya gitu kan. Terus dari cahayanya dari malam ke siang, dari malam ke pagi itu kan udah keren gitu ya. Nah, kan ini film kan sempat dijadwalin rilis kan tahun 2020 ya Mas ya. Rilis, terus kan udah gitu nggak jadi itu ya. Itu gimana tuh? Mas dan teman-teman menanggapinya gimana tuh? Kita sih menanggapinya dengan justru malah awal kita merasa ya udah jangan dulu. Lu mau gimana? Kan bioskop udah tutup segala macam. Di masa itu kayaknya semua orang di dunia ini takut untuk keluar rumah. Betul, setuju. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain memundurkan jadwal premiernya. Gitu.
Nah, yang agak mulai kita kepikiran itu setelah jadwal pemutaran yang pertama, sempat keluar jadwal pemutaran yang berikutnya, tahun 2021. 21 betul. Sempat keluar tuh. Wah, akhirnya keluar juga film kita kan. Lumayan nih. Tapi ternyata nggak jadi juga. Nah, itu kita baru mulai mikir, ini kalau diundur lagi, ini pembaca Twitternya apakah hype-nya masih ada gitu KKN ini? Karena diundurnya tuh waktu itu kita belum tahu sampai kapan. Waktu, iya betul, waktu yang tidak ditentukan. Sampai kapan gitu. Akhirnya kita juga mikir, wah ini kalau diundur lagi, pasti penontonnya juga udah basi lah. Maksudnya kita tuh jadi berharap, wah coba dulu kalau nggak ada pandemi, awal mula kayak gini gitu. Tapi mungkin juga itu juga sebuah berkah juga ya, karena kalau aku pikir-pikir, kita Januari selesai syuting, kemudian Februari, Maret itu udah tayang. Jadi mepet banget sebenarnya, editing segala macam. Nah, ya pasti ada berkah terselubung di balik mundur 2 kali itu sih, kalau menurut aku. Iya betul. Tapi kan terus kan ini kan Mas, ketika ada pengunduran yang 2 kali itu kan, terus yang netizen kan langsung pada bereaksi gitu kan, yang pada protes, terus yang pada nyerang gitu kan, terus yang katanya PHP lah apa, itu gimana tuh Mas, teman-teman Mas dan teman-teman tuh? Kan sempat ramai juga di Twitter kan, katanya yang macem-macem lah gitu kan. Ya, aku juga sempat dapat beberapa DM tuh, sempat ngomongin bahwa oke, tanggal tayang segini gitu. Wow, udah pada bener nggak sih Mas? Bentar mundur lagi lah, ntar gini lagi. Ya mau gimana lagi? Kalau misalkan kita juga pengennya segera tayang, tapi situasinya kan tidak memungkinkan. Gitu. Jadi ya sekarang yang ngata-ngatain kita ya mau ngomong apa lu? 9 juta, Gimana Mas? Silakan diulang lagi Mas, apa yang ingin disampaikan? Gimana? Mau ngomong apa lagi lu? 9 juta kita. Ya alhamdulillah banget. Oke. Nah, Mas Kiki, waktu itu sempat gak istilahnya merasa, aduh ini apa jangan-jangan nih emang udah jalannya lah harus ke OTT, maksudnya sebagai pemain antar pemain gitu istilahnya, ataupun sama sutradara sempat ngomong nggak, udahlah Mas Alwi, udahlah Mas saya atau lempar aja lah ke OTT atau segala macam gitu, ada sempat gitu nggak? Sebenarnya nggak tahu, aku sempat kepikiran ke situ ya, meskipun dari MD-nya juga nggak ngomong. Tapi balik lagi, kalau ini akan tayang di OTT, itu sayang banget. Karena yang pertama, KKN Desa Penari ini, sinematografinya itu menggunakan kamera anamorfik. Kamera anamorfik itu kamera kalau kita nge-shoot itu tuh di-press, sehingga pada saat tampil di layar lebar itu bisa jadi wide. Dengan format seperti itu dan 2 kamera anamorfik, itu kamera seharga 2 miliar atau 1,5 miliar, akan sayang sekali hasilnya kalau hanya ditonton di OTT. Karena memang formatnya memang khusus format bioskop. Jadi apakah pihak MD ini akan melepas semua keuntungan teknis itu, kemudian memaksakan untuk akhirnya jadi masuk ke OTT sih, itu aku nggak tahu ya. Kebijakannya Pak Manot seperti apa, aku nggak tahu. Tapi kalau aku sendiri ditanyain mau masuk OTT nggak. Sayang ya soalnya ya. Sayang. Tapi sama aja sama waktu itu Guru-Guru Gokil. Betul. Guru-Guru Gokil akhirnya di OTT. Di OTT. Ya? Betul. Masuk OTT. Tapi memang treatment kameranya tidak serumit ini. Jujur aja. Kalau ini memang rumit, dan artnya juga di KKN Desa Penari kan juga wah banget gitu. Bisa menggambarkan desa penari yang seperti itu gitu kan. Iya, vibes-nya kurang kan kalau di OTT sebenarnya nantinya ya Mas. Betul Mbak. Dapat apa sih serem-seremnya gitu kan agak kurang kan kalau di OTT kan.
kurang jauh. Nggak mungkin bisa menggedor kuping kita sampai segitunya sih. Apalagi OTT kadang-kadang kan kita nonton di handphone juga ya. Betul Mas. Bener kan, dalam arti kan sekecil itu kita kan OTT, enaknya OTT itu kita di mana saja kapan saja bisa nih. Jadi kadang-kadang di handphone tapi kan jadi istilahnya kurang meresap istilahnya ya, yang istilahnya auranya segala macam. Nah, masih ngomongin mengenai perilisannya. Perilisan daripada KKN ini face to face dengan Marvel, Doctor Strange. Doctor Strange. Wah, pas gitu dikasih tahu. Gila. Gimana nih? Gimana? Waktu itu perasaannya gimana? Oke, sebelum dirilis itu perasaan gimana pas udah tahu itu? Saya justru nggak tahu kalau perilisannya berdekatan dengan Captain Doctor Strange ya. Doctor Strange. Karena ya kita sudah menetapkan tanggal itu udah lama gitu. Dan terus tiba-tiba muncullah si Pak Dokter ini kan. Pak Dokter ini, tapi itu kan kita tayang dulu tanggal 30. Habis itu seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian Doctor Strange baru tayang. Pikiranku udah gini, hajar dulu pokoknya seminggu. Promo hajar dulu. Sebelum nanti dihajar kita sama Doctor Strange. Layar kita akan dikasih sama Doctor Strange semua. Pikiran kita udah kayak gitu. Tapi ternyata Doctor Strange yang kehajar ya? Sorry, Doctor Strange kalah sama Badara Wuhi. Out. Nggak, tapi itu benar, itu jadi pengalaman buat kami semua gitu sebagai pemain dan pelaku bahkan produser lokal sendiri gitu. Itu jadi pengalaman gila banget kita bisa bersaing head to head, bahkan bisa mengalahkan Doctor Strange. Hello Doctor Strange Marvel. Gila. Nggak. Kira-kira kenapa tuh, Mas? Kira-kira kenapa tuh bisa ngalahin tuh? Kira-kira kenapa tuh? Karena gini, menurut saya Doctor Strange itu rame, tapi di kota-kota besar. Orang-orang di daerah itu tidak akan memaksakan diri jalan naik motor 2 jam ke kota terdekat untuk nonton Doctor Strange. Enggak, saya rasa. Pas ada, tapi enggak banyak. Justru kekuatannya KKN itu di daerah-daerah. Bukan bioskop konvensional yang biasa kita lihat di kota-kota besar. Tapi bioskop kecil itu, ampun Mas, gila banget Mas. Ampun Mas, sampai sekeluarga loh itu loh. Iya, keluarga. Iya. Ngantrinya itu Mbak, aduh ampun. Sampai keluar sampai harus ditulis ini jamnya udah habis nih gitu ya kita. Nggak paham. Ya bahkan itu. Ada yang udah lama nggak nonton bioskop sampai bela-belain ke bioskop gara-gara KKN loh Mas. Anyway. Betul. Sampai harus nunggu berjam-jam karena kalau dia pulang lagi dia harus berapa jam lagi naik motor. Jadi mau nggak mau dia harus nungguin. Tiba-tiba sore jam 3 dikabarin tiketnya udah habis semua. Aduh, besok harus balik lagi. Aduh, ampun dah. Tapi ini amazing sih. Ini inget-inget zaman ketahuan umur ini. Zaman-zaman kita waktu dulu yang belum ada MTX segala macam kan, zaman kita nih Mas Kiki, Mbak Ami kan. Sahur sepuh. Harus datang kan. Dalam itu kan sampai panjang dan sampai pemutaran keberapa udah habis. Bahkan waktu itu pas dijual di awal pasti udah habis, langsung dijual yang jam berikutnya. Itu sempet tanda kutip marah-marah, rusuh. Kejadian-kejadian kayak gitu. Ini benar-benar fenomenal sih ini ya, Mas ya. Bahkan ada calonnya, Mas. Jadi udah beli. Iya, aku tahu itu. Iya, aku tahu itu. Betul. Jangan Mbak Ami juga nih. Harganya 75.000 itu bioskop daerah. 75.000 dibanding sama Aqua. Air mineral. Oke, 75.000 dibanding sama mineral sebenarnya itu mungkin belinya itu cuma 40 sampai 50.000 ya. Paling juga bioskop daerah paling 40-50 udah mentok Mas. Iya benar 40-50.000 jadi ngambil untung 20.000 lumayan ya. Wah Mbak Mi mau ke daerah? Ini masih sampai kapan nih kira-kira? Gimana kalau saya pergi daerah? Ya, jadi calon. Saya jadi calon dulu gimana? Jadi calon daftar dulu. Tapi itu bener loh Mas, aku tuh pernah baca dan pernah dengar juga soal calo itu, bahkan sampai ya banyak lah gitu di daerah-daerah. Dan ada teman-teman yang udah lama nggak nonton film Indonesia terutama,
sampai ngebela-belain nonton ke bioskop cuma buat nonton KKN itu loh. Luar biasa loh KKN loh. Iya, dan gini, kalau saya sih melihatnya di Jakarta ya Mbak ya. Di Jakarta tuh kita tuh kan biasanya film-film film-film Indonesia gitu, terutama yang horor seperti itu kan pangsa pasarnya Blok M Square, Betul. Cipinang, Basura, Betul. pinggir-pinggir Arion. Daerah saya tuh. Arion. Ya, Arion. nah, yang bikin saya heran, ini kayak Pondok Indah Mall, Yes, Kokas. Kemang Village, Plaza Senayan. Yes. penuh, Yes. Gua nggak ngerti lagi penuh. Karena orang yang dari mau ke Blok M Square, mau ke samping-samping itu, mereka berpikiran bahwa gila, gua kalau nungguin di sini terus penuh. Kira-kira KKN mana ya yang nggak terlalu rame ya? Oh sana Pim, oh sana. Gila penuh sih. Iya benar. Ini benar-benar fenomenal sih, dan istilahnya memang benar sih kekuatannya itu. Jadi istilahnya kenapa dalam arti KKN saat kemarin itu bisa menang, kita ngomong ya kita akui lah ya, menang ya terhadap si dokter aneh dan sang penyihir istilahnya. Ya itu tadi kekuatan itu, penonton itu tersebar di seluruh pelosok Indonesia kita ngomong ya. Dan istilahnya segmen superhero dan segmen horor itu bisa diadu ya, Mas Kiki juga. Setuju, tapi gue juga melihat ada kecenderungan bahwa orang udah mulai bosen dengan film superhero. Oke, jadi udah kita sampai sudah peaknya. dihajar Marvel berpuluh-puluh tahun kita. Lo mau mengandalkan karakter apa lagi? Udah, menurutku udah dipanjang-panjangin lah. Nggak ada excitement lagi untuk nonton Marvel dengan superhero baru. Betul. Buat saya Marvel berhenti pada saat Endgame, udah cukup. Itu project film epic terhebat yang pernah Marvel bikin. Tapi setelah itu apa? Nggak ada sesuatu yang besar lagi yang bisa kita nantikan. Betul. Dan itu juga pencapaian itu untuk dicapai kembali, dilewati kembali ya oleh misalnya studi yang sama, itu bukan hal yang mudah. Benar ya Mas ya? Betul. Mungkin Marvel harus mengundang Mas Kiki. Jadi superhero. Saya rasa sih gitu ya. Saya nanti coba hubungin sama ya teman-teman Benedict Cumberbatch, saya telepon-teleponin. Teman-teman. Robert kalau Downey diundang, saya kemarin sempat ajak-ajak aku ya. WA-an. Asik. Tapi cuma di-read doang, nggak dibales. Ya udah nggak apa-apa. Oh, mungkin lagi baru sibuk dia. Atau mungkin kamus Indonesianya lupa, Mas. Kamus bahasa Indonesianya dia mungkin. Ini Mas Kiki. Oke. Nah, jadi ini kalau menurut Mas Kiki itu tadi kan kenapa ini bisa mencapai meroket ya, karena tadi itu ya berbagai faktor, yang salah satunya dalam arti penonton ini kemarin itu kan sudah Isa menanti-nantikan, yang pertama. Yang kedua ini penonton ini udah lama nih nggak nonton film-film horor di bioskop apalagi nih. Terus yang ketiga ya tadi itu ini disebar ke seluruh pelosok, di mana dalam arti penontonnya itu ya bukan hanya di kota-kota besar dalam arti kita ngomong ya, tapi misalnya kota-kota yang lebih kecil pun mereka mendapat kesempatan untuk menonton ini ya Mas ya. Seperti betul. Itu ya. Dan jangan lupa ada versi cut dan uncut. Betul. Buat saya itu strategi yang gokil banget. Karena begitu kita nonton yang cut, terus orang jadi penasaran, yang uncut kayak gimana ya? Karena hilang berapa 8 menit itu apa ya adegannya ya? Padahal ya cuma itu doang gitu. Terus nanti bakal lagi keluarin director cut nggak? Udah nonton dua-duanya kan? Udah. Sudah. Ya kan? Sebenarnya di awalnya nggak beda jauh juga gitu kan. Berarti yang sekarang yang cut udah nggak ada ya? Semua udah uncut berarti ya? Iya. Udah nggak ada lagi. Tinggal kita nunggu nih director cut nih. Nggak tahu nih kalau 10 juta. Iya, nggak ada. Ya Allah. Nggak, katanya itu Mas Kikinya ada tuh yang di kolam tuh Mas Kiki keluar dari kolam ini viewer gini Mas Kiki. Enggak. Itu gosip Mas Kiki. Enggak. Katanya Mas Kiki itu dari kolam keluar tuh viewer, terus rambutnya gini-gini, terus yang ada di foto Mas Kiki lagi lari di pantai itu. Iya, kolam. Saya biasanya keluar kolam air hangat saya biasanya Mas.
Kalau nggak kelihatan ya. Aduh. Ini kan udah mencapai 9,1 bahkan mungkin sekarang ini ongoing itu 9,2 kali mungkin ya. Nah, Mas Kiki nih sebagai salah satu pemeran istilahnya Pak Prabu istilahnya. Nah, itu ada perasaan apa nih melihat hal itu? Apa biasa atau gimana? Ya, terharu? Bangga sih. Jadi salah satu pemain yang mencetak sejarah di perfilman Indonesia dengan 9 juta penonton tuh buat saya nggak kepikir. Karena kami semua sebenarnya memang nggak kepikiran. Dari awal kita tidak pernah berpikir bahwa film ini akan meledak seperti ini. Saya pikir ya 3 juta, 4 juta oke lah. Tapi kalau 5 juta berat kayaknya. Tapi tiba-tiba sampai segini sih ya, apalagi momen-momen ketika kita udah mulai 6 juta. Wah, 6 juta nih. Terus kita lihat kan, wah Warkop DKI 6,8. Wah, ayo bisa. Lagi. Ayo bisa. Wah, semuanya kami gencar promo sosial media segala macam. Ayo bisa. Ternyata udah tembus 7 juta. 7 juta, tembus 8 juta, tembus 9 juta. Gak paham, gue langsung gak paham. Ada selebrasi apa nggak, Mas? 9 juta, 10 juta atau? Selebrasi di rumahnya masing-masing aja udah. Saya kira Mas mau gini-gini, Mas. Mbak Ami saya 10 juta gini-gini Mbak Ami ini. Gitu-gitu. Tinggal tunggu kalau yang itu sih belum kelihatan hilalnya sih, Mbak. Oh, oke. Bisa nembus nggak kira-kira? Nembus nggak? Menurut Mas Kiki nembus nggak? 10 juta. Nembus apa? 10 juta. 10 juta. Kayaknya udah nggak. Kita cukup. Alhamdulillah gue nggak nari. Jangan gitu Mas, dia kecewa nih. Cukup puas mungkin di angka 9,4, 9,5. Karena sudah banyak layar yang turun juga kan. Dan terbagi-bagi banyak sih. Dan film-film Indonesia juga banyak yang bagus. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Betul. Terus Gatot Kaca sekarang baru. Jadi ada beberapa yang sudah mulai turun sih. Tapi kan ada di luar juga kan, sempat lagi tayang di luar juga kan, Malaysia apa? Tayang di Malaysia dan Singapura. Singapura ya. Ya. Nah, dari tayang juga. Nah, aku nggak tahu kalau di pawagam Malaysia nggak tahu aku. Tapi antusiasnya gimana tuh Mas? Yang di luar tahu nggak? Antusiasnya sih gila banget ya. Bahkan gue kalau nggak salah, KKN itu sekarang jadi film Indonesia terlaris yang pernah tayang di Malaysia. Oke. Film Indonesia terlaris. Nah, kemarin saya di sini kan ada produksi dari Singapura juga. Aku ini kebetulan baru di Batam. Ada produksi dari Singapura, terus dia tanya, gimana, how's KKN, katanya. Oh iya, KKN di Singapura sangat banyak banget peminatnya. Temen aku kemarin baru nonton KKN, katanya rame banget bioskopnya. Ya itu dari luar ya, kita nggak tahu dealnya kayak gimana juga sih. Yang penting ya cukup bersyukurlah bisa ada di jajaran film terlaris sepanjang masa. Dan apalagi ini nanti kalau udah dilempar ke OTT lebih tanda kutip lebih mendunia kali ya. Kita ngomong nih, kita berharap. Iya, lebih yang dikenal. Pasti lebih kaya PH-nya. Kok ngomongnya? Ntar boleh di-tag nggak nih ke PH-nya, Ki? Kan kalau lebih kaya kan nanti kan banyak proyek lagi Mas Kiki. Kalau Mas Kiki banyak proyek kan nanti kan saya undang lagi ke sini. Harus dong. Pasti. Gini bagus banget ya. Agustus nanti ya Mas. Agustus apa tuh? Lagi ya. Agustus. Ada yang lagi ini kan ya. Yang lagi ini ya, oke. Iya kan? Oke. Pertaruhan juga boleh tuh, pertaruhan kita undang lah nanti pas tayang.
Oh boleh. Boleh. Pertaruhan. Oke. Terus kalau dari KKN sendiri udah stop kan, udah nggak akan ada, maksudnya akan ada lagi atau Spin ada off. project apa lagi nggak yang harus spin off atau apa gitu? Mungkin spin offnya Atau prequel. Anton, mungkin spin offnya Badarwi. Rencananya akan ada, tapi genrenya komedi romantis antara Pak Prabu dan Badarawi. Itu maunya Mas Kiki. Jangan-jangan anak ularnya itu anak ularnya Pak Prabu. Iya. Jadi anak ular itu namanya siapa aja coba? Wah, Mbak, banyak banget itu. Kasian si Aulia Sarah. Kenapa? Berendam di antara ular-ular itu. Itu beneran tuh ya? Kan beneran. Kayak pas waktu itu, kayaknya pas waktu casting itu ditanya siapa yang berani sama ular kali ya? Pas itu ya, bener ya? Kalau nggak salah ya. Nah, sementara aku sendiri takut banget sama ular. Oh. Geli sih kalau pada saat reading itu ada ular yang gedenya sepaha gue itu. Aku nggak tahu. Begitu masuk ruangan ada ular itu, gue kabur, gue nggak mau reading. Sumpah nggak mau reading. Ya ampun. Serius? Padahal badannya gede gini, Mas Kiki nih. Gimana? Geli. Mungkin geli ya? Wah, langsung keluar dari gedung MD itu, aku langsung ngopi di sebelahnya. Gue nggak mau kalau ada ular. Nggak mau. Bahkan tapi Aulia hebat juga ya dia. Bahkan masuk pun aku merasa bahwa itu lantai yang dilalui sama ular itu kan pasti kan gitu kan. Iya, licin. Lendirnya itu loh, aku kan geli banget. Iya, benar-benar. Jorok banget nih. Benar-benar. Ini kepala gangster kok kayak gini. Berarti Aulia hebat juga ya. Dia kan latihannya narinya pakai ular langsung kan? Iya, hebat. Kan? Hebat. Keren. Dinda Thomas juga. Thomas sebenarnya takut, sebenarnya geli juga, tapi dia beranikan diri untuk gue coba deh. Misalkan kalau pada geli nih, Mbak Ami mau kok jadi itu ganti Badarwi? Sejujurnya aku juga geli sama ular, gak suka kulitnya itu loh kan, kalau ditempelin kan dia itu kan apa nyes-nyes gitu loh, lendir-lendir gitu kan, gue merinding ngomongnya juga. Sama gue juga merinding kok, Mbak. Ampun. Gatal semua badan gue. Ya ampun, ini kok cuma saya doang yang merinding ya? Ini dua orang kenapa ini? Geli asli Mas, asli kan kalau kita ke Bali kan suka ada tuh kan yang apa sih yang di mana tuh yang di zoo-nya gitu kan, mereka suka ada yang boleh foto terus kelilingin ular gitu kan. Iya, pernah nyoba terus ya Allahu Akbar, kenapa dia begitu? Oke, jadi ini hari ini nih biar saya udah nggak ngomong aja, silakan ngomongin ular aja, nggak apa-apa, saya sendiri kok sini. Ya, aku mau nanya deh. Enggak, taruh aku mau nanya deh. Dari semua pemain gitu kan sebenarnya belum tentu semuanya kan nggak penakut dong ya Mas ya. Berarti kan maksudnya ini kan film horor gitu kan. Ada ini nggak sih, ada yang sampai harus melawan rasa takutnya dia nggak sih selama syuting gitu? Terhadap yang horor, yang mistis ya kita ngomong. Iya, terhadap mohon maaf Kak, saya sendiri juga penakut orangnya Kak. Oh baik. baik. Saya orangnya penakut, jujur aja penakut, Mbak. Iya, Prabu. Jadi ya kemana-mana ya rame-ramean aja. Pipis rame-ramean. Rame-ramean, tunggu-tungguan. Nah ini Mas Kiki ini pinter. Oh ya, Dek, daripada Dede sendirian nih ya, kalian ya, biar saya temenin. Biar Bapak yang temenin. Mengayomi. Kan mengayomi betul, melindungi kan sebagai Pak Prabu. Melindungi mereka yang lebih muda, ya kan? Benar dong. Padahal akunya sendiri yang takut. Pas ada panci jatuh, kucing. Aduh. Oke nih, Mas Kiki nih, ini kita udah bersejam nih. Nah, sebelum kita tutup nih, bila diambil dari pengalaman Mas Kiki nih dalam melihat film KKN nih, misalnya yang dahulu sempat ditunda, bahkan istilahnya sempat nggak jelas lah istilah nasibnya lah dalam arti ya, terus habis itu akhirnya itu istilahnya dirilis, terus nyatanya harus berhadapan-hadapan dengan suatu film yang cukup andal-andalkan, bahkan dibilang wah ini KKN ini sempat pasti ada yang banyak yang bilang KKN ini nyari mati nih deket-deket sama film Marvel nih. Nah tapi ternyata ini menggapai pencapaian fantastis nih. Kira-kira nih apa yang bisa Mas Kiki ambil sebagai hikmah dan pelajaran bagi kami? Seperti kata orang-orang bijak, semua akan indah pada waktunya. Asik. Mantap. Singkat, padat. Nah, itu penjelasannya apa nih? biar gitu.
Enggak, sebenarnya kalau saya itu kan saya di hire as a professional actor gitu ya. Kalau penonton kami banyak ya bersyukur, kalau penonton kami tidak banyak ya tetap bersyukur gitu. Kalau tidak banyak kok ya kebangetan gitu ya. Karena mau banyak atau sedikit sebenarnya kan nggak ngefek juga ke pemain gitu kan. Iya, yang ngerti ujung-ujungnya ke situ. Bisa. Ya, tapi ya apapun itu kita kalau kita menaruh seluruh hati kita, ya seluruh usaha dan hati kita ke sebuah pekerjaan yang kita cintai, itu hasilnya pasti tidak akan mengkhianati prosesnya gitu. Ya, amin. Setuju itu. Gitu, Mas. Setuju. Karena ini maksudnya wah banget nih, nanti saya yakin nanti yang bahkan misalnya para kru film baik itu aktor ataupun kru yang lainnya itu atau aktris dan lain-lain itu pasti kan merasa pas dakdikduk tuh pas misalnya penundaan pertama masih oke lah, penundaan pertama kan emang waktu itu pandemi, terus habis itu penundaan kedua, terus habis itu penundaan lagi, nunda lagi itu kan pasti kan aduh pasti ada yang merasa aduh gimana nih kita saya udah bekerja mati-matian, udah memberikan effort terbaik kita kok kayak gini nih, dan akhirnya itu ternyata keluar dan tanda kutip ini dihargai oleh istilahnya para penontonnya, itu pasti semua, saya sih yakin ya pasti semua yang terlibat di film ini ada rasa bangganya lah dalam arti ya, bahkan oh ini gue pernah nih misalnya jadi misalnya jadi apa, jadi lighting atau jadi apa segala macam, itu pasti bangga ya Mas ya. Yeah. Dan dalam arti gini, kita sebagai orang Indonesia juga pasti bangga dalam ini. Wah, ternyata ini pencapaian ini benar-benar fantastis, dan yang tadi saya bilang itu ini bisa berhadapan dengan film besar yang dinanti-nantikan bahkan menjadi kuda hitam pas waktu itu ya Mas ya. Seperti itu. Iya. Termasuk anomali juga ya Mas, karena udah 2 minggu lebih kan masih ini ya, maksudnya bukannya menurun atau turun layar tapi malah terus-terusan naik kan. Betul. Bahkan ada beberapa studio itu, saya nggak mau nyebut bioskopnya apa, ada mencoba ngasih layarnya ke Doctor Strange. Tapi ternyata nggak rame. Jadi dibalikin lagi untuk tayang KKN. Gitu. Iya. Betul. Iya, makanya termasuk anomali dalam perfilman Indonesia kan. Ini karena kan film-film yang akan tayang pun kan mikirnya udahlah KKN udah 2 minggu lebih pasti nggak akan banyak gitu. Mereka taruh tayang gitu kan. Taunya KKN masih terus-terusan. Sampai akhirnya mereka yang turun kan jadinya. Karena dari awal sebenarnya nggak terlihat langsung meledak gitu. Itu kan tanggal 30. Itu pada 2-3 hari sebelum Lebaran kan. Itu nggak yang hari pertama nggak yang langsung meledak gila-gilaan sih, tapi konsisten naik terus gitu. Iya. Itu iya sih, ya gitulah. Keren sih nih, benar-benar keren sih, dan istilahnya ini suatu prestasi yang kita nggak tahu nih dalam arti apakah yang pasti ini apakah dalam berapa tahun ke depan nih ini juga mungkin bisa dilewati, cuman istilahnya mungkin butuh beberapa tahun yang ke depan nih dalam arti, dan ini sebenarnya sih suatu patokan yang positif dalam arti kan kalau kita kan dalam perlombaan ya tetap aja misalnya oke ini rekor terbaru ini nih yang ya kita harus targetin nih dalam arti untuk film berikutnya, dalam arti film dari studio manapun istilahnya dan genre apapun ya pasti ayo KKN aja bisa, yuk kita coba targetin seperti KKN nih istilahnya, seperti itu Mas ya Mbak Ami ya. Amin. Oke, ini thank you banget lu Mas Kiki nih udah ngobrolin dari tadi ngakak sampai keluar air mata nih, dari ngomongin serius sampai ular lah sampai dari. Aduh, ini senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Kiki nih ya Mbak Ami ya. Seru nih. Oke, semoga nih nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Kiki nih di proyek selanjutnya nih Mas Kiki ya. Amin, pasti. Dalam jangka waktu dekat nih semoga nih. Dan untuk para sobat BB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini, dan jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. See you.